Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Pak Beni akan melanjutkan pembahasan bab rasio, tepatnya tentang proporsi dan skala, yang diadaptasi dari buku ini. Mulai dari halaman 99 sampai dengan 111. Oke, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep proporsi, kemudian memahami konsep skala, dan yang terakhir kita akan menggunakan konsep rasio, proporsi, dan skala dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Proporsi adalah suatu persamaan yang menunjukkan dua perbandingan yang bernilai sama. Contohnya, di sini Pak Beni punya dua buah gambar dengan ukuran berbeda. Yang ini panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm. Sedangkan yang ini panjangnya 30 cm, lebarnya 24 cm. Rasio antara panjang dan lebar gambar yang ini berarti kan 10:8. Kalau kita sederhanakan, ini bisa sama-sama dibagi dua. 10 dibagi 2 itu 5, sedangkan 8 dibagi 2 itu 4. So, rasio akhirnya adalah 5:4. Sekarang kita cek gambar yang ini. Rasio panjang dan lebarnya kan 30:24. Ini bisa disederhanakan juga, yaitu sama-sama dibagi 6. 30 dibagi 6 itu 5, sedangkan 24 dibagi 6 itu 4. So, rasio akhirnya adalah 5:4. Kita bisa lihat, ternyata gambar yang kecil maupun yang besar memiliki nilai rasio yang sama. Atau bahasa matematikanya, rasio yang ekuivalen. Walaupun ukurannya berbeda ya. Ketika kedua gambar ini memiliki nilai rasio yang sama, maka kita katakan kedua gambar tersebut adalah proporsional. Nah, proporsi dari kedua gambar ini bisa kita tulis dalam bentuk persamaan seperti ini. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, supaya makin paham, mari kita terapkan ke soal. Kita diberikan 3 ukuran foto kayak gini. Di antara ketiga ukuran foto tersebut, apakah ada yang saling proporsional? Oke, kita cek ya. Foto A rasio panjang dan lebarnya kan 10:8. Ini sama-sama bisa dibagi 2, jadi 5:4. Selanjutnya foto B, rasio panjang dan lebarnya 10:12. Ini sama-sama bisa dibagi 2 juga, jadinya 5:6. Kalau foto C, rasio panjang dan lebarnya itu 15:12. Ini sama-sama bisa dibagi 3 ya, jadinya 5:4. Karena rasio ukuran foto A dan foto C ekuivalen, maka kita katakan ukuran foto A proporsional dengan foto C. Dari segi gambar bisa kita buktikan secara visual ya. Walaupun ukuran foto A dan foto C berbeda, tapi bentuknya masih sama. Sedangkan foto B jelas berbeda bentuknya ya, karena rasionya berbeda. Gitu ya. Contoh lagi. Di sini ada data bahwa 2 ekor kelinci membutuhkan 60 gram makanan untuk 1 kali makan. Apabila terdapat 5 ekor kelinci dengan kondisi yang sama, maka berapa banyak makanan yang dibutuhkan? Kita sudah diberitahu bahwa kondisi kelincinya sama semua ya. Jadi pasti rasio antara jumlah kelinci dan makanannya sama, alias proporsional. Maka kita bisa buat persamaannya kayak gini. Data di tabel yang kiri berwarna merah, sedangkan yang kanan berwarna biru. Oke, kita masukin angkanya kayak gini. Untuk menyelesaikannya, kita cukup kali silang aja guys. Jadinya 2 dikali makanan yang di kanan sama dengan 5 dikali 60. Lanjut, ini jadi kayak gini. Nah, ini kan masih ada 2-nya. Kita hilangkan 2-nya dengan cara membagi kedua ruas dengan angka 2 juga. Jadi ini tinggal makanan sama dengan 150. So kesimpulannya, 5 ekor kelinci membutuhkan 150 gram makanan untuk sekali makan. Gitu ya, semoga kalian bisa memahami konsep proporsi ini. Setelah ini kita akan bahas tentang skala.
Kalau Pak Beni tanya, bisa nggak kita gambar pohon setinggi 5 meter di selembar kertas? Jawabannya pasti nggak bisa dong, ya kan? Kita perlu kertas yang benar-benar gede untuk menggambar pohon sesuai dengan ukuran aslinya. Terus solusinya apa? Nah, disinilah gunanya skala, guys. Skala itu sebenarnya bagian dari rasio. Tepatnya, perbandingan seberapa besar atau kecilnya suatu benda dengan benda lain yang bentuknya sama. Contohnya di kasus pohon tadi. Aslinya, pohon ini memiliki tinggi 5 meter. Tapi karena kertasnya tidak cukup besar, maka kita gambar pohon ini dengan tinggi 10 cm aja. Seperti di video sebelumnya, kita bisa tulis perbandingan antara tinggi pohon di kertas dan pohon sebenarnya kayak gini. Oh ya, 500 ini karena 5 meter itu kita ubah ke cm ya. Jadi 500 cm kan? Tujuannya supaya satuannya sama. Sekarang kita sederhanakan. Ini bisa sama-sama dibagi 10 cm. 10 dibagi 10 itu 1, 500 dibagi 10 itu 50. Berarti untuk setiap 1 cm tinggi pohon yang kita gambar, itu sebanding dengan 50 cm tinggi pohon aslinya. Nah, perbandingan inilah yang disebut skala, guys. Ciri khas skala itu ya perbandingannya selalu ditulis 1 banding titik-titik-titik. Gitu ya. Gimana? Bisa dipahami kan? Lanjut. Skala antara gambar pohon dengan aslinya tadi kan 1 banding 50. Nah, kalau kita tulis sebagai pecahan biasa kayak gini, ini disebut faktor skala, guys. Faktor skala itu didapatkan dengan membagi ukuran akhir dengan ukuran awal. Di sini kan ukuran akhirnya adalah gambar pohon, sedangkan ukuran awalnya pohon asli, gitu ya. Di sini ada catatan penting. Kalau faktor skalanya bernilai antara 0 sampai dengan 1, berarti gambarnya pasti diperkecil, guys. Kayak di soal ini, faktor skalanya kan 1/50. Udah pasti nilainya kurang dari 1 kan? Karena memang diperkecil dong dari aslinya tadi. Nah, sebaliknya, ketika faktor skalanya lebih dari 1, maka gambarnya diperbesar. Supaya makin paham, Pak Beni kasih satu contoh lagi deh. Misalkan ada seorang pelukis diminta untuk melukis dari selembar foto yang lebarnya 10 cm. Tentunya lukisan ini harus proporsional dengan fotonya ya guys. Lukisan yang dibuat harus memiliki lebar 70 cm. Berapakah faktor skala yang harus digunakan oleh pelukis tersebut? Ingat, faktor skala kan rumusnya ukuran akhir dibagi ukuran awal. Ukuran akhirnya 70 cm. Sedangkan ukuran awalnya 10 cm. Hasil baginya 7 kan? Berarti faktor skalanya adalah 7. Bisa dilihat kan, kalau faktor skalanya lebih dari 1, berarti lukisannya pasti lebih besar daripada foto aslinya. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silakan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, itulah video pembahasan tentang proporsi dan skala. Untuk part selanjutnya, Pak Beni akan membahas tentang laju perubahan. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan ciao!